Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiji Astuti dari program studi PAI kelas B21 semester 2. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Tarbiyah. Dasar pokok usul Tarbiyah. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab melalui malaikat Jibril. Al-Quran dapat dijadikan petunjuk bagi setiap manusia. Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Surat Al-Isra ayat 9. Al-Quran sebagai petunjuk dalam bentuk 1. Akidah dan kepercayaan yang harus diikuti oleh manusia. 2. Akhlak yang harus dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupan. 3. Syariat dan hukum yang harus diikuti oleh manusia hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang pendidik yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Dan masih banyak lagi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kependidikan. Salah satunya adalah Al-Quran tentang tujuan pendidikan yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari a'la. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-A'la ayat 1-5. Katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Surat Az-Zumar ayat 9. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang B. As-Sunnah An-Nabawiyah. Hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai dasar atau sumber kedua setelah Al-Quran, karena hadis yang berarti perkataan, perbuatan, atau ketetapannya. Melalui Al-Sunnah, Rasulullah SAW menjelaskan dan mempraktekkan segala yang berkaitan dengan akidah, syariah, dan akhlak yang ada dalam Al-Quran. Dalam konsep pendidikan, kedudukan Al-Sunnah mempunyai dua manfaat, yaitu A. Menjelaskan sistem pendidikan Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan menerangkan hal-hal rinci yang tidak terdapat di dalamnya. B. Menggariskan metode-metode pendidikan yang dapat dipraktikkan. Salah satu hadis-hadis Nabi tentang pendidikan adalah, didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu 1. Mencintai Nabi kalian dan keluarganya serta membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu tidak ada lindungan selain lindungannya bersama para nabi dan kekasihnya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu, jadilah orang yang berilmu atau pandai, orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Dan salah satu hadisnya adalah, barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dengan ilmu.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sirah dan atsar sahabat. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib saat itu mengalami perkembangan, sehingga sumber hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah juga digunakan atsar. Atsar yaitu perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat. Dari beberapa hal tersebut, kita dapat menyimpulkan: 1. Tentang pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman al-fahmu adalah hal yang sangat penting dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ini mencakup pemahaman tentang apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dimaksudkan oleh Rasul-Nya. Hanya menghafal saja tidaklah cukup. Kesalahan dan dalam pemahaman lebih berbahaya daripada ketidaktahuan. Karena orang yang salah dalam pemahaman mengira dirinya berilmu, padahal bisa saja dia terjatuh dalam kesesatan. Yang kedua, atsar sahabat. Atsar merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan, persetujuan beliau. Melalui atsar, umat Islam dapat memahami lebih dalam ajaran Islam dan cara menjalankan ibadah dengan benar. Dan yang terakhir, belajar dari para sahabat. Para sahabat saling belajar satu sama lain untuk mengkonfirmasi kebenaran suatu penafsiran Al-Quran. Mereka meneladankan